Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tripod beta akan mempresentasikan mengenai metode tripod beta, gimana cara penggunaannya sampai pada penerapannya. Jadi metode ini sudah banyak digunakan di luar negeri, tetapi memang untuk berbagai kalangan di Indonesia mungkin memang terdengar cukup asing mengenai metode tripod beta ini. Oke, langsung saja. Jadi di kelompok tripod beta ini ada dua anggota kelompok. Yang pertama ada Karoman Fredo Trisputra, saya sendiri, dan Dimas Arya Purbaya, selaku rekan saya. Nah, di sini apa sih metode tripod beta itu? Metode tripod beta itu suatu metode untuk mengidentifikasi kesalahan yang memang didasarin atau disebabkan oleh faktor manusianya. Nah, di sini faktor manusia yang memang tidak mematuhi ya, seperti itu. Nah, kesalahan tersembunyi itu dapat dilihat dari memang kebijakan yang dibuat ataupun aturan-aturan yang dibuat sehingga belum berdampak cukup baik bagi terutama konteksnya bagi manusianya ya, karena memang di sini kita membahas dari faktor itu dulu. Nah, ketika memang adanya belum efek yang baik dari suatu kebijakan ataupun suatu aturan, nah di sini akan nyebabin suatu insiden ataupun suatu kejadian yang memang sifatnya akan merugikan atau bisa merugikan. Seperti itu. Nah, hal ini yang memang dihindari oleh tiap-tiap perusahaan. Seperti itu. Nah, maka dari itu, metode tripod beta ini untuk memperbaiki, menciptakan, dan berkontribusi, terutama untuk mencegah insiden agar tidak terjadi kembali, seperti itu. Selanjutnya itu manfaat dan fungsi. Nah, untuk manfaat ini tersendiri yaitu dilakukan untuk menganalisis kecelakaan kerja yang fatal dan juga untuk melihat apa urutan penyebab yang menyebabkan kejadian dalam suatu kejadian tersebut. Nah, selanjutnya itu fungsi. Nah, fungsi dari tripod beta ini adalah untuk mengidentifikasi atau menganalisis masalah atau kejadian kecelakaan kerja yang telah terjadi. Nah, di sini ada jenis-jenis tripod beta. Jadi yang pertama stepnya ada analisis insiden, yang kedua ada penyebab insiden, yang tiga nanti membuat diagram tripod atau kita bisa sebut tripod tree. Untuk bahasan lebih lanjutnya kita next. Nah, yang pertama ada analisis insiden. Nah, di sini analisis insiden itu ketika sumber bahayanya gagal dicegah. Nah, itu akan dapat menyebabkan kerugian. Seperti itu. Nah, dari gambar ini, di sini ada keterangan unsafe action dan unsafe condition. Nah, di mana unsafe action ini memang didasari pada faktor manusianya, dan unsafe condition ini didasari pada faktor lingkungannya. Nah, di sini ada sumber bahaya yang dari berbagai jenis, misalnya dengan desain ataupun sistemnya ataupun prosedurnya ataupun peralatannya. Jadi aspek-aspek ini yang memang dapat menjadi sumber bahaya ataupun dapat menyebabkan insiden. Nah, saya mengutip dari penelitiannya Tursema dan Kus pada tahun 2007 mengatakan bahwa ketika penyebab kecelakaan diidentifikasi dengan benar dan lengkap, maka kecelakaan dapat dicegah. Nah,
Di sini ada gambar. Sini ada gambar mengenai Swiss cheese model. Apa sih Swiss cheese model? Saya coba sedikit menjelaskan. Jadi model keju Swiss ini, di sini ada lapisan kejunya, atau di sini diasumsikan sebagai barrier ataupun elemen-elemen K3. Nah, di sini ada lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubang itu yang memang aspek-aspek yang dapat merugikan seperti itu. Jadi ketika sistem sudah dibuat, tapi masih ada lubang-lubang nih, ya, sehingga dapat menyebabkan kerugian seperti itu. Nah, penyebab insiden. Nah, di penyebab insiden ini memang yang disoroti memang oleh kegagalan oleh dari aspek manusianya ya. Nah, di sini ada penyebab dasar dari faktor resiko menurut Tursema dan Posma pada tahun 2007. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada manajemen, yang ketiga prosedur, yang keempat organisasi, yang kelima ada komunikasi. Nah, tripod 3. Oke, kita selanjutnya kita akan membahas mengenai tripod 3. Apa sih tripod 3 itu? Nah, ketika tadi kita udah ngebahas mengenai analisis insiden ataupun penyebab insiden, nah sekarang kita ngebahas mengenai tripod 3. Dari dua aspek yang sudah dibahas, kita tuangkan dalam bentuk diagram ini atau diagram tripod 3. Untuk menuangkannya, kita punya 3 aspek. Yang pertama ada apa yang terjadi, yang kedua bagaimana hal itu bisa terjadi, dan ketiga kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, ketika sudah dilakukan analisis seperti itu, dalam diagram ini nanti akan ditemukan solusi. Jadi pada diagram ini tidak hanya menganalisis, tapi adanya solusi yang diciptakan sehingga memang kesalahan ataupun masalah yang dihadapin itu dapat ada jalan keluarnya seperti itu. Selanjutnya yaitu cara membuat tripod beta ini. Yang pertama itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu mengumpulkan fakta dan data terkait dengan peristiwa dan konstitusi masalahnya serta mengembangkan tripod 3. Nah, untuk fakta dan data terkait itu seperti dibagi menjadi 3, yaitu ada hazard atau cause of change-nya, terus objek change atau ya objek, terus yang selanjutnya itu event incident. Nah, event incident ini adalah result dari cause of change dan objeknya. Fase kedua itu memeriksa keadaan, kejadian atau mengidentifikasi tindakan-tindakan manajemen bahaya atau kontrol defensive yang gagal. Nah, yang dimana pada fase ini yaitu pemicu peristiwa dan kontrol dan defensive lainnya yang sebelumnya tidak efektif diidentifikasi. Nah, fase ketiga itu mengidentifikasi penyebab pada yang mendasar atau underlying cause kejadian tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu dapat dilihat dari gambar ini, gambar di bawah ini, yang merupakan tripod 3 yang terdapat cause of change, terus object of change yang menyebabkan event incident atau kecelakaan kerja, dan juga terdapat barrier atau hambatan yang seharusnya menghentikan kecelakaan. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengapa barrier atau hambatan ini gagal, digunakanlah Human Behavior Model. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengapa barrier atau hambatan ini gagal, digunakanlah Human Behavior atau Human Error Model. Nah, salah satu aspek terpenting dari tripod beta adalah mengasumsikan bahwa perilaku manusia menghasilkan kegagalan yang terpengaruhi atau ditentukan oleh latent failures dalam konteks mitigasi. Inilah sebabnya mengapa Human Behavior Model atau teori adalah elemen kunci dari tripod beta. Tripod causation path
merupakan penelusuran kembali dari setiap barriers atau penghambat yang gagal atau hilang ke penyebab yang mendasarinya. Dalam pendekatan tripod untuk menganalisis insiden kecelakaan, penyebab barrier yang gagal adalah karena slip atau lapse atau perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya atau konteks atau pola pikir di mana suatu perbuatan atau tindakan tersebut diambil harus diidentifikasi dan dipahami, bisa disebut dengan precondition. Precondition ini adalah alasan mengapa seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, mengapa mereka berpikir ada alasan yang bagus untuk melakukannya dengan cara yang mereka lakukan dan mengapa mereka yakin akan berhasil melakukannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mengarah pada pemikiran dasar dari precondition ini, yang dimana merupakan penyebab umum dari banyak kejadian. Nah, underlying cause ini seringkali berada dalam sistem untuk waktu yang lama tanpa diketahui dan tersembunyi, serta seringkali juga merupakan hasil dari tindakan dan keputusan manajer dan rekan kerja yang mempengaruhinya. Untuk semua kejadian, yang sangat penting untuk memahami bagaimana dari lingkungan yang mengarah pada precondition yang mempengaruhi orang tersebut untuk bertindak seperti yang mereka lakukan. Jika kejadian itu terkait dengan kejadian, maka itu berada di bawah kendali manajemen, yaitu manajer dan rekan kerja. Oleh karena itu, underlying causes harus dikaitkan kembali dengan tindakan dan keputusan yang diambil sebagai bagian dari sistem manajemen bisnis. Menggunakan human behavior model dengan tripod incident analysis metodologi, bantu mengidentifikasi dengan jelas penyebab langsung dan penyebab yang mendasarinya atau underlying cause. Ini juga membuat masalah lebih pribadi karena manajer dan kerja menciptakan lingkungan yang menyebabkan insiden tersebut. Setiap orang harus mencoba memahami konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan mereka terhadap keyakinan dan persepsi orang lain. Setelah kita pahami bagaimana orang secara tidak sengaja mempengaruhi orang lain, maka dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendorong safe behavior atau perilaku aman. Jadi ketika kita mau menginterpretasikannya, itu yang pertama, misalnya kita ingin membahas mengenai kondisi lingkungan ataupun mau meminimalisir kerusakan. Nah, hal yang kita harus lakukan pertama analisis berkas. Segala berkas-berkas administrasi yang memang berkaitan dengan SMK 3. Seperti itu, maka harus dikumpulkan. Nah, terus yang kedua ada wawancara dengan mereka yang terlibat ataupun pihak-pihak mana saja yang terlibat. Nah, dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat misalnya seperti pemerintahan ataupun si korban, seperti itu. Jadi, kenapa wawancara diperlukan? Karena kita agar dapat informasi lebih seperti itu. Nah, langsung saja ke contoh. Nah, habis kita tahu cara interpretasinya, mungkin ada sedikit cara penerapannya ya, yang akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya itu contoh penerapan case studies. Contoh penerapan case studies-nya itu banyak intervensi yang mempengaruhi alam dan di mana non-analis regime berlaku. Non-analis regime ini adalah merupakan cagar alam yang dilindungi. Nah, seperti itu. Dan terjadi pada tingkat dari municipality atau kota media gitu, seperti itu. Oleh karena itu, perlu kita fokuskan perhatian utama kita di tingkat lokal. Jika kita melakukan tidak turut ke tingkat lokal ini, akan sulit untuk menemukan penjelasan yang masuk akal untuk kebijakan yang tidak efektif. Pemilihan kasus itu tidak mudah karena tidak ada pemantauan intervensi secara nasional. Nah, intervensi ini adalah secara luas itu mengacu pada membuat perubahan fisik pada aspek lingkungan alami atau buatan. Nah, lanjutinnya itu di mana non-analis regime yang mungkin berlaku dan di mana alam harus diberi kompensasi. Jadi kami ini memilih 10 intervensi di provinsi di mana terdapat relatif banyak alam yang dilindungi seperti Overijssel, Gelderland, Noord Brabant, dan Limburg. Untuk intervensi ini, kami dapat menggunakan informasi dari inspektorat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan
penata ruang. Nah, selanjutnya itu topik. Kami memeriksa apakah langkah-langkah berikut telah diambil dari setiap kali ada intervensi di mana no unless regime diterapkan. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi bagaimana intervensi mempengaruhi alam. Terus, apakah alasan sosial yang penting untuk intervensi sudah disosialisasikan? Misalnya, pencegahan banjir, lapangan kerja, dan aksesibilitas yang lebih baik. Terus, meminimalkan kerusakan alam melalui tindakan mitigasi ketika tidak ada alternatif lain. Nah, untuk mitigasi sendiri itu adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya itu kompensasi dari sisa kerusakan alam, sehingga tidak ada penurunan kualitas alam dalam ukuran koherensi dan kualitas. Selanjutnya itu berikut merupakan tripod tree dari tripod beta, bahwa terdapat yang merah-merah ini merupakan benang merah, yaitu merupakan menggambarkan hukum dan peraturan dan regulasinya. Nah, dapat dilihat bahwa untuk kesimpulan keseluruhan adalah bahwa kebijakan perlindungan dan alam tidak efektif. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa non-analysis regime dan the nature compensation regime tidak diterapkan secara baik. Kebijakan tersebut tidak memberikan perlindungan alam yang efektif, melainkan intervensi alami yang menyebabkan kerusakan alam. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.